Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sheila Asifah dari kelas PAIA semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Teori-teori teknik evaluasi pendidikan Islam. Pengertian evaluasi. Menurut bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, yang berarti penilaian dan penaksiran. Sedangkan dalam bahasa Arab, dijumpai istilah imtihan yang berarti ujian dan khotaman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Adapun menurut istilah, evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Sedangkan menurut para ahli, Umar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Adapun Abu Dinata menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Jadi, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam, yakni pengambilan sejumlah keputusan yang berkaitan dengan pendidikan Islam guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dalam evaluasi terdapat rumusan dan metode evaluasi antara lain yaitu tes dan pengukuran. Tes adalah suatu proses untuk memperoleh sampel tingkah laku dari suatu tempat tertentu atau suatu prosedur secara berurutan untuk mengamati satu atau lebih karakteristik. Nah, sedangkan pengukuran yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku peserta didik. Adapun tujuan evaluasi pendidikan Islam menurut Abdul Mujib dan kawan-kawan, yang pertama, mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah dicapai untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. Dan adapun fungsi evaluasi pendidikan, yang pertama, penempatan pada tempat yang tepat, yang kedua, pemberian umpan balik, yang ketiga, diagnosis kesulitan belajar siswa, dan yang keempat, penentuan kelulusan. Nah, sedangkan prinsip evaluasi pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, prinsip kesinambungan kontinuitas, yang kedua, prinsip menyeluruh atau komprehensif, dan yang ketiga, prinsip objektivitas. Selanjutnya, sistem evaluasi pendidikan Islam yang diterapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam masalah kehidupan yang dialami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang telah diamalkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Quran Surat An-Naml ayat 40. Yang ketiga, untuk menentukan tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang. Quran Surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Yang keempat, untuk mengukur pengetahuan hafalan dari pelajaran yang telah diberikan kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. 5. Memberikan semacam tabsyir atau berita gembira bagi yang melakukan kegiatan yang baik dan memberikan semacam iqab atau siksa kepada mereka yang berlaku buruk. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8.
Islam. Yang pertama, evaluasi formatif. Ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah menyelesaikan program dalam salah satu bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif, yakni dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu semester atau akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yakni dilakukan sebelum anak mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan jurusan atau fakultas yang diinginkan. Dan yang keempat, evaluasi diagnosis, yakni evaluasi terhadap hasil analisa tentang keadaan belajar peserta didik, baik berupa kesulitan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, syarat-syarat evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, validity, yakni tes yang harus dilakukan berdasarkan hal-hal yang harus dievaluasi, meliputi seluruh bidang tertentu yang ingin diselidiki. Yang kedua, reliable, yakni tes yang dapat dipercaya yang memberikan keterangan tentang kesanggupan peserta didik yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, yakni efisiensi, yaitu tes yang mudah dalam penilaian dan pengalamannya, sesuai dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8, yakni maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Sifat-sifat evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, kuantitatif, dan yang kedua, kualitatif. Kuantitatif yaitu hasil evaluasi yang diberikan skor atau nilai dalam bentuk angka, misalnya 50, 80, dan 100. Sedangkan kualitatif yaitu hasil evaluasi yang diberikan dalam bentuk pernyataan verbal, misalnya memuaskan, baik, cukup, dan kurang. Macam-macam evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama, tes tulis, tes lisan, dan praktek. Adapun teknik-teknik evaluasi pendidikan Islam, yang pertama teknik tes dan yang kedua teknik non-tes. Teknik tes yakni teknik yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik, meliputi pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil belajar, serta bakat khusus dan intelijensinya yang terdiri dari uraian, objektivitas, pilihan ganda, isian, dan jawaban singkat. Sedangkan teknik non-tes yakni teknik yang digunakan untuk menilai karakteristik lainnya, misalnya minat, sikap, dan kepribadian siswa, terdiri dari observasi, wawancara, skala sikap, angket, checklist, dan rating scale. Dan yang terakhir, berikut merupakan manfaat dari evaluasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum